Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa hadir bersama di Comment Center Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur untuk mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi KIP tahun 2024 Keterbukaan Informasi Publik Desa di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya dengan bersama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Komisi Informasi Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lombok Timur. Terhormat Bapak Dr. Haji Fauzan FDD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Bismillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd. Bapak Ketua Komisi Informasi Bapak Haji Samsuri SPD MC Med. Saya tidak tahu. Oh, saya baca sedikit mediator. Serta semua anggota Komisi Informasi yang hadir bersama kami, yang semuanya kita hormati, kita hargai dan kita banggakan. Bapak Jalan Sekdis ya? Oh, Sekdis Pak Kabid Kominfo yang saya hormati, Bapak Ibu dari desa, ya, operator desa yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada pagi ini kita sempat hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita nanti membawa manfaat paling tidak untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di desa. Ya, kalau kita lomba, yang terpenting itu adalah benar-benar kita mampu meningkatkan keterbukaan itu. Ya. Jadi angka sesuatu. Saya sering berkata teman-teman, nilai kita setiap apa yang dikatakan komunitas dan dengan nilai hampir optimal, tapi yang realitas tidak akan. Saya kira ini mudah-mudahan sosialisasi dan bibliotek bomba dari bisa menguatkan dan meningkatkan implementasi dengan berbagai di desa-desa. Kita berharap semuanya menjadi lebih baik. Itu kalau tidak, paling tidak dampak besarnya. Bapak-bapak dan ibu di desa, kami berharap untuk memperhatikan indikator-indikator penilaian yang disampaikan mungkin oleh Komisi Informasi yang beliau ini ahlinya, dan mari kita belajar dari beliau. Kita sudah suara saya baru namun mungkin suaranya yang tidak beres. Ya, kita pernah sukses kayak di desa Kumbang ya, sampai menjadi pembicaraan, sampai dia mengarah hanya ke sekolah pemilu, karena hampir tiap hari ada saja yang datang berkunjung dari Sumatera, dari Palembang, desa-desanya datang satu bis
Suwe-suwe gue anggaran itu katanya untuk menjamu tamu-tamu ini kan sebelum waktu itu kasih lain dulu katanya untuk kita minta lagi dulu karena di tingkat nasional dia tidak boleh satu kan mesti kamu sih dan bisa bilang si lain mah dulu kan habis anggaran kita ini tamu-tamu tiap hari datang katanya ya mudah-mudahan tahun ini juga ada desa kita yang prestasinya sama ya, dengan desa Kembang untuk Rarang Selatan dan lain termasuk desa yang maju ya mudah-mudahan Danger dan lain sebagainya. Kami tak kemarin pergi juga ke Ekas ya, tapi sampai di sana nggak ada orangnya. Padahal sudah jauh-jauh kita ke Ekas ke ujung Lombok Timur ya. Kami berharap ada perwakilan dari selatan. Kami juga ke di Samarinda ya, supaya ada perwakilan utara selatan. Namun dia dengan pasti nggak bisa ada yang yang mau berprestasi aja gitu dan kita ikutkan supaya nanti tidak terlalu memalukan. Ya saya kira itu Pak Ketua, Bapak di Komisi Informasi yang bisa kami sampaikan. Ya kami berharap ada yang berprestasi, yang membanggakan dan prestasi itu memang ada dalam realitas. Artinya secara faktual pertumbuhan informasi di desa itu memang sangat bagus. Sekian dan demikian, mari kita buka acara ini dengan seizin Bapak Ibu sekalian. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sansuri SPT MMC, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas nama Komisi Informasi Provinsi, Pak Kadis dan Bapak-Bapak Sekretaris, Kabid dan PP Utama, kami mengaturkan terima kasih atas sambutannya, atas fasilitasi acara yang dilaksanakan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dari DPID Desa. Ada 3 ya? Ya. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Kami hadir hari ini berempat ini karena kami akan bagi 2 acara, nanti acara untuk pagi hari ini. Satu tim akan mendampingi DPID Utama untuk mereview hasil Monet 2022 Pak Kadis. Kemudian kita akan memberikan dukungan untuk Monet 2024 ini, sehingga mudah-mudahan hasil yang dicapai oleh Kabupaten Lombok Timur akan lebih baik untuk 2024 hari ini. Kemudian satu tim nanti akan untuk DPID desa, karena yang ini agak panjang karena mulai dari dasar, pembuatan akun dan seterusnya. Untuk itu nanti saya akan diam di sini untuk desa dan teman-teman yang akan berbagi yang lain. Hadir kami hari ini Pak Kadis, kami perkenalkan Bapak Sued Puri SHI. Beliau adalah komisioner bidang ASI, advokasi, sosialisasi dan edukasi. Kemudian sebelah saya Pak Osrodudin SAP MM Inok. Beliau adalah komisioner bidang kelembagaan. Hadir Dr. Sadi Zaini, kita lihat ya. Beliau dari untuk Wakar nanti akan mendampingi PPB Utama. Kemudian ada kami bawa admin yang akan menjadi narasumber nanti untuk desa. Ada Sang Ayu Putu Sartika SN. Kemudian ada Niku Dian Purnama MKM yang akan membimbing nanti untuk PPD Utama, dan Hafid Ersarazi bersama Ibu Suryatni. Ada 2 ini dari yang magang kita ajak juga supaya lebih mengenal kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya memberi sambutan
bahwa kegiatan ini adalah kegiatan tahunan yang wajib kami laksanakan di Komisi Informasi untuk monitoring dan evaluasi. Sementara untuk desa ini adalah program terobosan yang kami lakukan melalui program Desa Gemilang Informasi Publik jilid kedua. Dan alhamdulillah di Lombok Timur sudah mengukir prestasi yang sangat bagus yang seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, sampai kewalahan menerima tamu. Mungkin perlu disupport dengan anggaran Pemda gitu. Supaya jangan sampai gara-gara itu ada semangat turun, jangan saya juara gitu. Bahwa harus ada reward ketika mendapatkan penghargaan pusat gitu. Jangan sampai menghabiskan ADD-nya, anggaran desanya, tetapi harus disupport lewat Kominfo melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan PPD utamanya. Karena Kumbang ini memang sangat menasional deh. Dan kami juga memperkenalkan itu dan faktanya memang seperti itu. Nah, sehingga banyaklah yang tertarik untuk melihat dari dekat secara lapangan seperti apa sih Desa Kumbang itu. Dan alhamdulillah, tapi jangan bosan lah Pak. Mungkin masih akan ada. Tapi mungkin usul kita dorong APBD Pak. Jadi untuk membantu, jangan sampai kapok gitu. Sayang sekali kan kita nggak tahu siapa juara. Karena APBD kan setahun sebelumnya buka. Biasa. Tapi mungkin disiapkan saja mungkin dengan data apa, dengan dana yang insidental gitu ya. Mungkin ada budgeter gitu. Iya. Nah, sehingga tidak ada apa yang menjadi kendala gitu. Takut dikunjungi banyak daerah. Karena kita yang NTB ini secara nasional kita selalu masuk di peringkat 5 nasional, 5 besar. Kemarin KAU itu 3 besar. KAU kemudian menerima piagam melalui di Istana Wakil Presiden kemarin, sehingga kita selalu mendapatkan peringkat terbaik 1, 2, 3, 4, 5 besar. Dan mudah-mudahan tahun ini gilirannya ada di Lombok oleh Agni. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan sosialisasi dan bimtek PPID Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 pada hari ini. Kita istirahat sejenak, dilanjut dengan sosialisasi atau bimtek yang diserahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu kita ambil 10 desa, 1 kabupaten, sekarang itu kita kerucutkan menjadi 5 supaya maksimal. Artinya 5 desa ini betul-betul desa yang sudah dipilih oleh kabupaten. Nah, terkait dengan sosialisasi Monep ini menjadi kewajiban bagi Komisi Informasi, selain dari tugas utamanya itu menyelesaikan sengketa informasi, tugas utamanya itu juga Monep. Jadi Komisi Informasi ini perlu kami sampaikan sebuah lembaga mandiri yang tugas dan tanggung jawabnya itu menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini ada tugas pokok yang dilakukan, yaitu melaksanakan sidang adjudikasi penyelesaian sengketa, sidang adjudikasi notifikasi namanya di Komisi Informasi. Jadi sidang ini menyelesaikan sengketa terhadap informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dan Komisi Informasi ini dia di pusat menyelesaikan sengketa informasi di lembaga pusat. Artinya, nah, kalau di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat itu menyelesaikan sengketanya di tingkat provinsi. Karena di kabupaten itu belum ada Komisi Informasi di Nusa Tenggara Barat, maka dia menyelesaikan sengketa itu sampai di kabupaten. Nah, Komisi Informasi selain menyelesaikan sengketa informasi, tugasnya itu juga menyelesaikan Monep, mensosialisasikan
mensosialisasikan tentang keterbukaan informasi. Nah, di Komisi Informasi ini kita memiliki komisioner 5. Jadi 5 komisioner, ada ketua, ada wakil ketua, ada korbit ASE, apa itu ASE, advokasi, sosialisasi dan edukasi yang digawangi oleh beliau ini. Dan ada komisioner bidang kelembagaan dan ada PSI namanya. PSI ini yang menyelesaikan sengketa informasi. Jadi 3 bidang yang ada di Komisi Informasi. Jadi yang disebut dengan badan publik itu adalah semua yang menggunakan anggaran APBN, APBD maupun sumbangan dari masyarakat, itulah yang disebut dengan badan publik. Nah, kenapa kita mengundang dan melaksanakan monet terhadap desa ini? Karena ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan yang kedua, di tingkat desa ini banyak sengketa informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat terhadap yaitu beberapa sengketa yang telah kami selesaikan di Nusa Tenggara Barat ini terkait dengan sengketa informasi di Badan Publik Desa. Lanjut. Jadi terkait dengan lanjut. Nah, ini. Nah, tujuan MONEP ini adalah mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Yang kedua, memantapkan, mengevaluasi serta menginventarisasi permasalahan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa. Yang ketiga, sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan publik di tingkat desa. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat desa ini, tentu ini tidak serta-merta dengan kita bisa mengukurnya tanpa kita melihat kita belum membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di desa kita. Nah, untuk mengukur itu tentu kita harus memiliki PPID, pejabat tadi. Nah, untuk bisa kita membuat suatu PPID ini tentu ada regulasi-regulasi yang bisa menjamin, yaitu apa regulasinya? Kita punya surat keputusan SK-nya di PPID di masing-masing desa kita. Terus kita harus memiliki di peraturan desa kita tentang layanan kita. Terus kita harus memiliki di situ sarana prasarana kita sebagai daya ungkit dan daya dukung. Nah, untuk melaksanakan MONEP itu tentu ada dasarnya. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua itu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2001 tentang standar layanan publik per Kislev. Nah, ini penting ini. Nah, biasanya di desa kita itu kita sudah mengatakan bahwa kita itu sudah terbuka. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ukurannya kita menjadi badan publik yang terbuka. Nanti kalau ketika Bapak itu mengisi kuesionernya semuanya terisi dan itu lengkap dengan data dokumennya, baru kita bisa sebut bahwa badan publik Bapak itu terbuka. Banyak desa-desa kita ini yang mengatakan, Pak, kami ini sudah terbuka dan semuanya kami sudah tempel di sarana-sarana umum, di tempat-tempat umum, bolio tentang anggaran desa kami, tentang apa kan, itu belum dijamin. Nanti kita lihat beberapa hal yang menjamin bahwa badan publik kita itu sudah terbuka. Yang keempat itu ada Perki Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Jadi inilah Pak yang menjamin bahwa kita melakukan MONEP ini tentu punya dasar di dalam Perki, sehingga kita menjadikan MONEP ini menjadi salah satu hal yang sangat penting kita lakukan dan wajib kita lakukan di Komisi Informasi. Dan untuk mengukur siapa badan publik yang terbuka itu hanya Komisi Informasi yang bisa mengukur, karena itu dilindungi sama undang-undangnya. Lanjut, Bang. Untuk selanjutnya parameter.
Nah, di sini kita ingin mengukur parameter dan pembobotan. Itu baru kita sebut bahwa badan publik kita itu terbuka. Yang pertama itu harus kita memiliki sarana dan prasarana. Kalau tadi kita berbicara harus kita memiliki PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa, maka sekarang kita harus berbicara tentang sarana dan prasarananya. Sarana prasarananya itu apa saja? Tentu kita memiliki ruangan. Masa kita sebagai pejabat tidak memiliki ruangan tersendiri? Jadi itu harus kita memiliki ruangan. Harus didukung dengan komputer, harus ada meja, kursi, komputernya di ruangan kita ini, dan harus kita melengkapi misalnya datang masyarakat itu memohon informasi sehingga orang itu tidak sesat. Jadi harus di situ ada maklumat pelayanannya, harus ada visi misinya, harus memiliki SK, harus memiliki sarana prasarana ini, dan jaringan internetnya itu harus bagus, dan kita memiliki website. Kalau itu tidak kita miliki, maka itu tidak bisa kita laksanakan tujuan kita untuk menjadi badan publik yang terbuka. Yang kedua, kualitas informasi adalah mutu informasi. Nah, kualitas informasi ini juga penting. Jangan di website kita misalnya kita update-nya itu tahun 2017. Padahal banyak sekali informasi-informasi penting di desa kita yang harus kita sampaikan. Informasi penting ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jangan sampai misalnya di desa kita ini kita tidak tahu apa yang menjadi potensi-potensi yang ada di desa kita karena kita tidak update dalam berita. Kita tidak membuka berita-berita yang ada di tempat kita. Jadi ini penting, kualitas informasi ini kita sampaikan karena ini menunjang sekali terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi ini. Untuk selanjutnya jenis informasi. Nah, ini penting ini. Di sini kadang-kala kita terjadi sengketa ini karena kita tidak memahami tentang jenis informasi. Semuanya karena informasi itu dibuat di tempat kami itu Pak, informasi yang dikecualikan. Ini orang minta informasi semuanya. Yang pertama tadi membuat PPID-nya, terus membuat peraturan desanya, disupport dengan anggaran. Masa karena PPID pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tidak ada anggarannya, kan ini susah nih. Ya. Jadi harus ada komitmen kepala desa untuk mensupport ini pimpinan badan publik. Kalau di tingkat digitalisasi ini, digitalisasi tanpa sarana prasarana nggak bisa dia. Jadi digitalisasi ini juga seperti harus kita memiliki website, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada apa lagi itu, YouTube kita. Nah, ini harus kita miliki. Nah, yang keenam itu ada inovasi dan strategi. Inovasi dan strategi ini penting sekali. Orang zaman sekarang itu kalau tanpa inovasi orang malas membaca. Kalau misalnya tidak ada inovasi-inovasi kita munculkan, misalnya contohnya inovasinya kayak di Desa Kumbang, di sini kan dekat kalau kita mau belajar di Desa Kumbang itu. Nah, di Desa Kumbang itu kalau buat KTP orang gampang sekali, cukup dengan klik ini dia bisa jadi KTP-nya. Nanti disetujui oleh desanya di aplikasinya, dia bisa selesai. Jadi itu model inovasinya apa saja namanya inovasinya nanti bisa kita lanjut. Nah, ini kalau di kualitas informasi itu ada informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala, informasi dikecualikan, daftar informasi publik. Nah, kalau di pelayanan informasi ada prosedur, terus substantif, pelaporan. Nah, ini kalau jenis informasi ini informasi terbuka lainnya. Itu yang berita, jangan sampai di website bapak-bapak itu di badan publik kita hanya berita saja yang kita share. Tapi ini tidak ada jenis informasi yang kita tampilkan di dalam website kita. Nah, di sini nilainya adalah 60%. Nah, kalau komitmen organisasi, komitmen itu terus ada pelaksana tugas atasan, terus ada pelaksana tugas PPD. Itu komitmen sudah saya sampaikan, terus digitalisasi juga sudah saya sampaikan. Ini nilainya itu 40%. Lanjut Pak.
Ya. Nah, ini identifikasi yang dibutuhkan masyarakat. Ini sudah tadi saya jelaskan terkait dengan akses informasi masyarakat dan infrastruktur. Informasi berkaitan dengan langsung dengan publik, yakni rapat tingkat dusun, rapat tingkat desa, rapimdes, rapat tingkat pimpinan desa. Ya, lanjut Pak. Nah, ini inovasi sudah saya sampaikan tadi. Lanjut. Nah, ini dia ini. Nah, sekarang ini kita sudah berada pada tahapan sosialisasi. Nah, tahapan berikutnya itu tahapan monitoring, terus tahapan kedua pengisian kuesioner, tahapan ketiga verifikasi data. Nanti siapa yang verifikasi? Yang saya hormati hasil nilai evaluasi kuesioner dan hasil presentasi dengan penetapan kategori sebagai berikut. Nah, kalau nilai kuesioner ini dia nilainya 80%. Nah, makanya kenapa saya nilainya 80%? Karena dia ketika mengisi kuesioner ini dengan benar, dengan fakta yang ada, maka sudah dia nilainya itu 80%. Kita hanya mengejar 10% saja untuk mencapai informatif. Nah, karena informatif itu di angka 90 sampai 100. Nanti kalau untuk nilai visitasi, kita ada nilai 20%. Visitasi ini kan kita hanya melihat saja dari hasil kuesioner Bapak Ibu, membuktikan bahwa ini ada, ini sudah tertata dengan baik, ini sudah teratur, bahwa di website Bapak Ibu itu sudah terisi. Nah, itu kita sih hanya melihat itu. Nah, kalau menuju informatif itu 80 sampai 89,9. Nah, kalau cukup informatif 60 sampai 79,9. Kurang informatif ini 40 sampai 59,9. Tidak informatif 39,9. Jangan sampai tidak informatif Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, ini yang terakhir ini penting. Sekarang ini kita 31 Mei ya. Nah, ini. Jadi keuntungannya sekarang itu bisa dari tanggal sekarang ini, sejak kita melakukan sosialisasi ini, nanti bisa langsung diisi. Nah, ini pengisian kuesioner ini 3 Juli sampai 3 Juli serempak ini. OPD, PPD utama maupun desa semuanya badan publik yang kita monet serempak ini tanggal 4 sampai 11 Juli. 1 bulan masanya pengisian. Ini kalau betul-betul serius, nah ini tidak bisa kita isi sendiri kuesioner ini. Ini kuesioner ini harus dibuat tim di desanya supaya mengumpul data dan dokumen itu, karena kita harus ini serius ini. Kalau tidak serius, tidak ada komitmen, tidak bisa ini. Nah, ini verifikasi yang monet tanggal 4 sampai 11 Juli. Nanti yang verifikasi ada Mbak Ayu, Mas Hafiz, dan Mas Niko. Nah, ini kalau untuk verifikasi, terus masa sanggah dan ini ada masa sanggah, ini perbaikan ini tanggal 12 sampai kurang berkenan dengan tutur kata bahasa saya tidak sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang pada hari ini kami mohon maaf. Inilah batas kemampuan dan apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Nusa Tenggara Barat baru mulai menggunakannya dari tahun 2022. 2022 itu yang ikut kemarin KPU, Bawaslu, OPD se-NTB dan pemerintah Kabupaten Kota se-NTB. Jadi tahun ini kita gandeng desa untuk Emonef. Next Mas. Emonef itu digunakan oleh Komisi Informasi sendiri seluruh Indonesia dan badan publik. Badan publik itu bisa OPD, dinas, pemerintah kabupaten kota, lembaga vertikal. Kali ini kami gandeng Lombok Timur 3 orang. Komisiinformasi.go.id. Mungkin yang belum connect laptop, silakan dinyalakan laptopnya. Itu tanggal segitu, tanggal 5 sampai tanggal 31. Baru nanti nilainya akan diolah, lalu rapat pleno komisioner bersama tim penetapan hasil. Jika hasilnya bapak-bapak baik, pasti akan menerima anugerah tanggal 24. Anugerah informasi publik. Yang penting jangan disubmit Pak nih, nanti di klik simpan, baru di besok bisa diperbaiki jawaban. H-1 baru bisa submit. Kabupaten Lombok Timur, karena saya kan 1 dia, karena masuk juga di ini di monet itu. Banyak itu yang saya mau tanyakan kemarin, kok dia sekarang 1, saya bilang apakah dia tidak bisa yang kabupaten sama desanya, ternyata kalau saya lihat
anggapnya dia satu. Selanjutnya tentu kami dari Kominfo Kabupaten Lombok Timur sebagai leading sektor terkait dengan Monet ini mengharapkan kepada teman-teman desa yang mengikuti lomba bahasa kita untuk tetap berkomunikasi. Kita tetap berkomunikasi, berkonsultasi terkait dengan isi kuesioner yang akan kita jawab bersama. Dan memang harapan dari Komisi Informasi, kami dari leading sektor Kominfo Lombok Timur sebagai pendamping teman-teman yang ada di desa, dan kami insya Allah akan berusaha selain kita lewat udara, tentu perlu juga kita kopdar ya. Istilah kopdar yang dulu kan kita ke darat. Jadi mungkin kalau ada yang tidak bisa diselesaikan di udara, kita mudah-mudahan bisa ketemu di dalamnya atau berjumpa di masing-masing. Bahkan bila perlu nanti kalau ada desa yang mampu atau yang mau menyiapkan sekali seminggu kita bisa ketemu, misalnya di desa mana, kenapa tidak misalnya, untuk kita lebih maksimal menghadapi degik ini. Tentu semua itu kita lakukan yang parsialnya tentu untuk desa masing-masing untuk bisa berjuang dan mendapatkan juara, dan untuk yang lebih luasnya tentu untuk Kabupaten Lombok Timur. Walaupun desa Rarang, desa Rumbu, desa Imun Utara yang dapat, tetapi yang disebut pasti Lombok Timurnya. Jadi kami yang menjadi leading sektor yang sebagai pembimbing sekaligus pembina terkait dengan kegiatan ini akan berusaha maksimal. Mudah-mudahan kita bisa saling respon cepat, terutama ini Rarang saya dengar saya telepon berapa kali kok tidak nyambung, apakah dia sakit atau bagaimana, kami tidak tahu. Belum bertarung. Ya, siapkan diri sebelum bertarung. Mudah-mudahan semangat yang ada pada hari ini baik dari KI ataupun teman-teman yang dari desa tidak kendor sampai akhir penilaian. Tentu yang kita butuhkan nanti di pas visitasi yang menjadi titik yang akan membuat kita mendapatkan juara atau tidak. Dan yang terakhir saya pesankan, apa yang diisi di kuesioner itu tentu jangan tidak sama dengan apa yang di faktanya. Karena nanti ada kan visitasinya, kalau kita lihat tahapannya tadi akan dipadukan apakah dia sama apa tidak. Kalau dia tidak sama tentu akan mempengaruhi penilaian yang akan didapat oleh masing-masing desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas nama pimpinan. Kami memohon maaf bila ada kekurangan Pak dari KI dan juga yang teman-teman dari desa, dan terima kasih atas langkah kita, keringanan langkah kita. Tentu yang kita laksanakan ini adalah semua untuk masyarakat kita, bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat kita, terutama di desa yang sebagai ujung tombak pemerintah pusat maupun provinsi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Acaranya mungkin langsung kita tutup aja pagi. Untuk lebih berkahnya, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.